Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++, kita saat ini akan belajar mengenai variabel. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum menonton video part 1 sampai 4, silahkan teman-teman tonton dulu supaya teman-teman mendapatkan konsep yang berkelanjutan gitu ya. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah sebuah nama lokasi penyimpanan di dalam memori. Jadi variabel itu biasanya digunakan untuk menyimpan suatu nilai kayak gitu. Nah, sementara tipe data adalah jenis data yang akan disimpan dalam variabel. Jadi, di dalam suatu variabel, ketika dia menyimpan nilai, nilainya itu memiliki tipe data, kayak gitu. Nanti akan kita bahas mengenai tipe data di video berikutnya, teman-teman. Berikutnya, bagaimana cara menuliskan variabel? Caranya yang pertama adalah kita tulis dulu tipe datanya apa, kemudian diikuti dengan nama variabelnya, kemudian sama dengan, dan value dan nilai dari variabelnya. Contoh ya, contoh di sini, yang di sini dulu ya saya lihat. Contoh di sini kita lihat, yang pertama kita tuliskan dulu tipe datanya apa. Di sini bertipe integer, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Di sini saya tulis variabelnya dengan nama tinggi, kemudian sama dengan value-nya itu saya tulis 20. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh penulisan dari variabel. Nah, kalau yang pertama di sini, ini adalah contoh menuliskan variabel tanpa dengan value-nya. Jadi di sini kita hanya mendeklarasikan variabelnya aja. Kemudian di sini jika kita ingin menuliskan banyak variabel, kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi integer x, kemudian y, z, ini adalah variabel. Jadi ada variabel x, variabel y, variabel z. Nah, selanjutnya di sini contoh juga variabel. Di sini saya menggunakan tipe data string. Jadi tipe data string itu adalah tipe data yang digunakan untuk mengumpulkan kalimat atau kata-kata. Jadi tipenya string, kemudian diikuti dengan variabel nama, sama dengan value-nya di sini adalah tutorial terbuka. Ingat ya, penulisan string itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Oke, kita akan langsung aja ke programnya. Oke, di sini saya menggunakan Programmis. Jadi teman-teman sebelumnya yang belum tahu Programmis itu apa, silahkan teman-teman tonton di video-video sebelumnya. Sudah saya jelaskan macam-macam compiler untuk program C++. Jadi di sini sudah ada struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Yang teman-teman yang belum menonton tentang struktur, silahkan teman-teman tonton dulu supaya teman-teman mendapatkan video yang berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai variabel. Jadi sebenarnya variabel dalam matematik dan dalam programming itu hampir sama, teman-teman. Jadi kan kalau misalkan di dalam matematik itu kan misalkan punya variabel x gitu ya sama dengan 10. Nah, kemudian saya tulis x ditambah 1 gitu. Nah, maka hasilnya akan sama gitu kan. Jadi si 10-nya ini akan ditaruh di sini ditambah 1. Jadi hasilnya sama dengan 11. Nah, itu adalah variabel dalam matematik. Nah, sebenarnya untuk variabel di dalam bahasa pemrograman C++ itu hampir sama. Jadi dalam penulisan variabelnya tadi kan sudah saya tuliskan ya bahwa yang pertama itu ada tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa, kemudian sama dengan value-nya apa, gitu kan. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, kita contoh ya, kita bikin variabel A gitu. Nah, di sini saya menuliskannya dengan tipe integer. Nah, nanti tipe integer itu apa? Nanti akan kita bahas di video berikutnya mengenai macam-macam tipe data ya. Nah, jadi intinya terima aja dulu. Di sini tipenya integer, kemudian nama variabelnya itu A, kemudian sama dengan value-nya misalkan 3 gitu, titik koma. Nah, ini adalah salah satu penulisan dari variabel. Nah, terus kalau misalkan kita ingin variabel ini ditampilkan, kita bisa menggunakan cout, kemudian diikuti dengan string. Stringnya terserah kita. Misalkan saya ingin menuliskan nilai variabel A adalah, kemudian kita ikuti dengan tanda kurang dari, kemudian kita ikuti dengan nama variabelnya, titik koma. Nah, ini akan menghasilkan nilai variabel A adalah 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya cara penulisan variabel itu ada banyak. Jadi contoh misalkan kita ingin menuliskan variabel, tapi kita nggak menuliskan nilainya dulu. Kayak gini. Nah, ini adalah salah satu penulisan variabel. Nah, jadi ini adalah variabel B, kayak gitu ya. Terus kita bisa menuliskan B-nya itu di sini, sama dengan 5 misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa juga dalam penulisan variabel. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin membuat variabel yang banyak.
Jadi kalau kita misalkan ingin buat variabel yang banyak, itu kan agak repot ya. Misalkan integer C, kemudian integer D, kemudian integer E, titik koma. Nah, ini kan menghasilkan baris yang banyak. Nah, sebenarnya ini bisa kita persingkat dengan menuliskan variabel secara banyak kayak gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal kita kasih koma aja, kemudian kita kasih koma lagi, kemudian kita tulis lagi variabelnya apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu cara penulisan variabel dengan banyak variabel kayak gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sifat dari variabel. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu ya. Ini akan menghasilkan hanya ini aja nih. Nilai variabel A aja. Nilai variabel A adalah 3, kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya buat lagi variabel A-nya? Variabel A-nya saya tulis jadi sama dengan 10, kayak gitu. Nah, sebelumnya di sini saya kasih n line dulu ya, supaya nanti ada enter-nya. Nah, kemudian saya tulis 10. Nah, sekarang saya tampilkan lagi cout gitu ya. Cout nilai variabel A sekarang. Nah, sekarang adalah, kita lihat di sini, kita tulis dulu kurang darinya, kemudian A, titik koma. Nah, teman-teman bisa nebak nggak? Nanti yang akan muncul nilai variabel A sekarang itu adalah 3 atau 10? Kita coba lihat ya. Jadi nilai variabel A sekarang itu adalah 10, teman-teman. Dia berubah gitu. Dari yang awalnya kita tulis itu 3, sekarang berubah menjadi 10. Artinya variabel ini tidak konstan gitu. Jadi nilai variabelnya itu jika kita deklarasikan ulang, dia akan berubah kayak gitu. Nah, terus gimana supaya kalau kita membuat sebuah program, di program itu ada variabel yang nilainya konstan? Contohnya apa? Contohnya itu adalah kayak percepatan gravitasi, permeabilitas, permitivitas, itu kan adalah konstanta-konstanta ya. Nah, gimana cara menuliskan nilai variabel yang konstan? Nah, caranya sebenarnya gampang, teman-teman. Sebenarnya bisa kita ikuti dengan contoh variabel ini ya, cara penulisan variabel ini. Nah, kita tulis dulu di sini template-nya seperti apa. Ini saya enter dulu ya biar lebih panjang gitu tempatnya. Nah, di sini itu hampir sama sebenarnya. Cuman kita kasih const di depannya supaya menandakan dia adalah variabel konstanta. Nah, contoh, saya ingin membuat variabel percepatan gravitasi gitu ya. Const, terus diikuti dengan tipenya apa? Tipenya itu integer. Kemudian nama variabelnya apa? Nama variabelnya saya tulis misalkan gravitasi gitu. Nah, ini adalah variabel juga gitu. Variabel itu bukan cuma satu huruf doang gitu ya, tapi bisa lebih dari satu huruf. Nah, sama dengan nilainya misalkan 10 gitu, titik koma. Nah, terus saya tampilkan ya, cout percepatan gravitasi adalah, kemudian diikuti dengan tanda kurang dari, kemudian saya ikuti dengan variabelnya, gravitasi, titik koma. Sebelumnya saya kasih n-line dulu aja ya, biar ada enternya. N-line. Jalankan di sini. Oke, nah sebelumnya di sini nyambung ya 10-nya ini. Nah, di sini saya kasih n-line dulu aja supaya ada enternya. Kita jalankan. Di sini percepatan gravitasi adalah 10 kayak gitu. Nah, cuman coba kita ubah kayak si kasusnya variabel A. Kita bikin di sini gravitasi itu sama dengan, misalkan saya ubah jadi 8. Nah, terus saya tampilkan ya. Saya tampilkan, ini saya copy aja ya biar lebih cepat gitu. Ini saya copy percepatan gravitasi sekarang ya, saya ubah di sini sekarang. Adalah, nah kita jalankan gitu. Ketika kita jalankan, otomatis si programnya itu akan error, teman-teman. Nah, kita lihat di sini error dia. Kenapa? Karena sebelumnya kita mendeklarasikan variabel konstan, terus tiba-tiba di sini kita mengubah variabelnya. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Makanya nanti di sini akan error kayak gitu. Makanya ini nggak boleh gitu. Ini saya komentarin aja supaya nggak buat kodenya menjadi error. Kita jalankan. Hasilnya akan seperti semula kayak tadi. Oke, mungkin itu aja dulu ya pertemuan kalimat ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Di part berikutnya kita akan belajar mengenai tipe data gitu. Jadi di sini kan ada integer. Nah, integer itu apa gitu? Apakah ada lagi selain integer gitu? Ada banyak. Nanti akan kita bahas di video berikutnya.
Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, dan jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan teman-teman juga share juga ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak teman-teman yang lain yang bisa belajar bareng di sini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.